Jembatan TV, Jembatan Hati. Sesuatu yang besar sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terus terjadi. Selamat malam pemirsa setia New Life. Kita berjumpa lagi di acara yang pastinya akan merubahkan kehidupan Anda, New Life. Gimana kabarnya pemirsa pada malam hari ini? Kami yakin dan percaya kita selalu dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat dan mantap, sebagaimana siaran New Life pada malam hari ini. Ya, betul sekali. Nah pemirsa, pada malam hari ini apakah Anda mungkin dalam suatu masalah yang begitu besar, yang begitu menekan Anda? Atau Anda mungkin pada malam hari ini sedang stres? Atau Anda mungkin merasa lagi sendirian di rumah? Iya, atau mungkin Anda sedang merasa hancur hati. Atau mengalami kebingungan juga ya. Betul. Nah, bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran New Life pada malam hari ini, karena siaran ini memang ada untuk Anda. Karena itu pemirsa jangan pernah lewatkan siaran sedetik pun ya. Dari siaran ini, karena kebahagiaan, masa depan yang baik, dan pengharapan selalu ada untuk kita semua. Nah, pemirsa, pada malam hari ini kami mengangkat tema menang atas stres. Nah, dengan tidak berlama-lama kita langsung sapa narasumber, karena kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Kita sapa narasumber kita. Selamat malam Pak Susilo. Selamat malam Heki, malam Ana, selamat malam pemirsa di rumah. Ya. Gimana kabarnya Pak? Kabar saya selalu luar biasa, dahsyat dan mantap. Nah, single factor Pak malam hari ini. Ya, sekalipun ada masalah, tetap saya selalu berkata luar biasa, dahsyat dan mantap. Luar biasa. Nah ini tapi temanya stres Pak, menang atas stres. Kenapa Pak? Karena saya pernah stres. Oh pernah stres, saya juga pernah Pak. Dan waktu kita mengalami stres, kita melihat berbagai macam reaksi yang muncul gitu kan. Ada yang malah tambah down, ada yang bereaksi salah, ada yang bereaksi benar. Orang yang bereaksi benar, dia akan cepat menyelesaikan stresnya, cepat dia dalam menyelesaikan setiap persoalan masalah yang sedang dihadapi. Tapi orang yang bereaksi salah, dia akan tambah terpuruk di sana. Nah makanya kenapa tema malam hari ini saya beri tema menang atas stres, bukan kalah terhadap stres, tapi menang. Bagaimana kita mengendalikan stres, dan ternyata untuk kita menang atas stres bukan suatu hal yang sulit gitu. Dan itu saya praktekkan dalam kehidupan saya waktu saya lagi stres, saya lagi ngalami masalah, lagi ngalami tekanan. Kadang kan itu begitu terasa berat dan terasa menekan gitu kan ya. Rasanya kok sepi, nggak ada jalan keluar, rasanya kok yang kita lihat cuma putus asa. Tapi ternyata waktu kita punya pola pikir yang benar, maka stres itu bisa segera teratasi. Gitu. Nah, kami ingatkan pemirsa pada malam hari ini, mungkin Anda sedang terlalu banyak masalah dan mengakibatkan Anda stres. Pemirsa bisa bertanya, bisa SMS ke narasumber kita pada malam hari ini dengan mengirimkan SMS apapun yang sedang Anda alami. Anda bisa mengirimkan SMS di 0819 081 74 kali 1. Terus apa Pak, ciri-ciri orang yang sedang mengalami stres itu kayak gimana sih gitu? Biasanya dalam diri saya, kalau misalkan saya stres gitu ya, kadang ciri yang biasanya muncul dalam diri orang stres adalah emosinya yang tidak stabil. Cepat marah gitu Pak? Mudah tersinggung, mudah marah, mudah sakit hati gitu kan ya. Jadi bahkan dia ciri emosi yang tidak stabil ini, problem emosional ini bahkan bisa berdampak ke fisik. Sebagian orang kalau stres dia malah sakit perut gitu kan ya. Dulu misalkan salah satu yang membuat saya stres adalah kalau saya harus berbicara depan banyak orang gitu. Berbicara depan 5 orang saja atau 7 orang saja saya sudah stres duluan. Nah karena saya stres, saya tegang, keringat keluar, perut sakit, bereaksi gitu ya. Kompensasinya saya harus ke toilet dulu. Makanya dulu kalau waktu sidang skripsi kan, di sidang gitu kan, skripsinya kan harus dipertanggungjawabkan. Waduh, saya stresnya luar biasa itu. Saya harus di toilet kurang lebih mau 1 jam di sana, memastikan semuanya kosong supaya kalau saya stres perutnya tidak bereaksi macam-macam gitu kan. Nah, dan ciri-ciri orang stres itu banyak kita bisa lihat sebenarnya. Dia mengalami susah tidur, jadi dia jadi peka gitu, diberitahu sedikit, atau kadang orang cuma senyum dia bisa langsung, kenapa senyum-senyum gitu kan. Orang senyum ya salah, sensitif gitu Pak. Ya bisa sensi. Sebenarnya dia sebenarnya kalau dia mau menyadari, mau mengakui dan jujur, dia sedang stres di dalam hatinya. Ada satu konflik di dalam batinnya, sehingga kenapa seorang menjadi sensitif, kenapa seorang menjadi pemarah, karena di sana ada sesuatu yang belum selesai dalam dirinya. Terus penyebab stres itu sendiri apa Pak? Nah, penyebab stres itu sangat banyak sebenarnya.
Cuman yang saya lihat sebenarnya seringkali kita berkata, oh dia stres karena putus cinta, oh dia stres karena ini, karena itu. Nah, saya melihatnya sederhana sebenarnya. Salah satu penyebab stres adalah konflik di dalam batin yang belum selesai. Kenapa konflik itu bisa muncul? Karena kepercayaan yang salah yang dimilikinya. Contoh, misalkan orang kena PHK, dia langsung stres gitu kan ya. Dia langsung stres. Yang dia pikir apa? Apa kata orang nanti? Aku laki-laki pengangguran, gak ada kerjaan. Apa kata orang? Lihat, yang dia pikir apa? Apa kata orang? Bukan dia, oh saya sedang di PHK, saya gak ada kerjaan, saya harus menyelesaikan pekerjaan, saya harus mencari sebuah pekerjaan untuk saya bisa hidup gitu kan ya. Tapi yang dia pikirkan apa kata orang? Bagaimana nanti kalau begini. Pikiran negatif yang muncul, kepercayaannya salah. Dan dia berpikir kalau saya tidak kerja di perusahaan itu, mau kerja apa lagi saya? Gitu kan. Nah, karena kepercayaan yang salah ini membuat orang makin down, makin terpukul. Nah, sebagian orang waktu kena PHK, dia berkata, ya sudah, kalau memang perusahaan itu sudah selesai dan saya percaya Tuhan pasti memberikan pekerjaan yang terbaik. Kalau nggak ada perusahaan yang terima saya akan buka usaha lah. Mungkin Tuhan mau saya jadi pengusaha. Lihat, reaksi yang sangat berbeda. Kenapa reaksi yang sangat berbeda ini muncul? Karena kepercayaan saja sebenarnya. Makanya untuk menang atas stres, saya hari ini cuma bagikan satu tips. Untuk kita menang atas stres, kita harus punya kepercayaan yang benar. Punya nilai-nilai yang benar. Saya berantem sama istri, misalkan. Waktu saya berantem, nilai-nilai apa yang saya punya? Contoh, misalkan saya punya nilai-nilai, oh saya laki-laki harus di atasnya istri harus minta maaf duluan. Nah, apakah nilai-nilai ini benar? Nah, itu yang harus kita pikirkan, pertimbangkan bersama. Ya. Kami mengingatkan kembali buat pemirsa yang pada malam hari ini sedang memiliki permasalahan apapun di dalam kehidupan Anda, atau Anda sedang stres, atau masalah pekerjaan, kesehatan, rumah tangga, atau apapun, Anda bisa curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di 0819 081 7-nya 4 kali 1. Ya, terus Pak, kalau misalnya nih sekarang lagi banyak yang stres di tempat kerja. Nah, apa sih yang menyebabkan kok orang bisa sampai stres di tempat kerja? Saya ada mencatat beberapa hal. Tadi sebelum siaran saya sempat mikir-mikir, kenapa orang bisa stres di tempat kerja dan kebanyakan kenapa itu bisa sampai terjadi. Yang pertama, saya melihat kemampuan tidak sesuai dengan pekerjaan. Dia tidak punya kemampuan dalam pekerjaan itu, dipaksakan. Apalagi kalau pekerjaan itu tidak menjadi hobinya dia, tidak menjadi kesukaannya dia, tidak menjadi kelebihannya dia, maka kemungkinan besar orang tersebut di tempat kerja akan mengalami stres. Yang kedua yang saya catat adalah karena salah tempat. Salah tempat, contohnya, misalkan saya ini orang sukanya kerja di lapangan, gitu kan ya. Saya ini suka outreach lah. Paling cocok kerjaan buat saya mestinya kan ya tour guide boleh, marketing boleh, gitu kan. Itu yang paling cocok buat saya. Kenapa? Karena saya suka di lapangan, gitu kan ya. Suka berinteraksi dan orang langsung di lapangan. Tapi kerjaan yang saya miliki adalah ngurusi pembukuan, administrasi. Nggak cocok, salah tempat mengakibatkan kita stres, mengakibatkan kita nggak enjoy. Karena kita bingung kenapa kita nggak enjoy, akhirnya kita nyala-nyalakan yang lain. Padahal sebenarnya problemnya salah tempat, gitu kan. Nah, kemudian saya mencatat lagi, karena ada juga orang yang mengakibatkan stres di tempat kerjaannya, sebenarnya bukan dia nggak sanggup, tapi karena dia suka menunda-nunda pekerjaan. Pekerjaannya itu biasa, standar, tapi karena malas ngerjakan, suka menunda pekerjaan, akhirnya waktu dikasih tugas satu kan numpuk, akhirnya dia stres sendiri. Aduh, yang mana duluan, aku nih kerjaanku benar-benar sibuk dan segala macam. Dia merasa seperti orang yang sangat sibuk. Kenapa? Karena suka menunda-nunda pekerjaan. Berikutnya lagi yang saya catat lagi, karena tidak berani berkata tidak terhadap, misalkan pekerjaan saya sudah banyak, dikasih pekerjaan lagi, saya nggak berani berkata tidak. Kenapa? Takut tertolak, gitu kan. Takut atasan marah, takut kena PHK. Misalkan diminta tolong ini, kita nggak berani berkata tidak. Kenapa? Karena takut dia tidak jadi teman sama kita dan berbagai macam. Dan yang paling banyak yang saya lihat kenapa orang stres tempat kerja adalah karena kondisi teman atau atasan yang kurang enak. Nggak cocok gitu. Nggak cocok pergaulan. Kenapa kita nggak cocok? Sederhana jawabannya. Karena cara berpikir kita masing-masing berbeda. Tidak semuanya sama. Satu orang cara berpikirnya A, teman kita cara berpikirnya B, orang lain lagi berpikirnya C.
Nah, disinilah kita perlu kerendahan hati, perlu keterbukaan, perlu kedewasaan untuk kita bisa bekerja sama dalam sebuah tim. Lalu dari semua masalah yang ada di tempat kerja itu apa Pak solusinya gitu? Iya, biar nggak stres. Oke. Kalau tadi kan saya bagikan ada sekitar 5 gitu kan ya. Iya. Misalkan masalah kemampuan tidak sesuai dengan pekerjaan. Ya jawaban saya sederhana. Anda harus meningkatkan kemampuan Anda dengan cara kuliah atau kursus gitu kan. Ya. Atau Anda mencari pekerjaan sesuai dengan kemampuan Anda. Gitu kan. Tentunya kalau Anda mau dihargai dengan harga yang lebih tinggi, gaji lebih tinggi, kemampuan Anda harus meningkat dong, gitu kan. Contohnya lagi, misalkan salah tempat, ya pindah tempat kerja lah. Cari tempat kerja yang memang sesuai dengan hobi kita, sesuai dengan di lapangan yang kita suka. Misalkan kalau tadi saya ambil contoh lapangan, ya saya ambil waktu di marketing atau di bagian apa. Kemudian kalau suka menunda waktu, ya buat time schedule solusinya. Disiplin diri, lakukan dengan time schedule. Jadi buat catatan-catatan, sehingga apa yang disampaikan itu tidak tertunda. Kemudian kalau tidak berani berkata tidak itu kan karena kita takut tertolak. Nah, sadarinlah waktu kita berkata tidak bukan berarti kita membangun permusuhan. Ya. Waktu orang mau minta tolong pada saya dan saya waktu itu sedang sibuk dan saya berkata, sorry Pak, saya lagi nggak bisa. Kalau Bapak mau misalkan jam sekian, tidak masalah, seharusnya begitu. Tapi jangan sampai kita takut, wah nanti kalau saya berkata enggak, nanti dia nggak mau lagi ketemu saya dan seterusnya. Nah itu ketakutan-ketakutan yang tidak wajar sebenarnya. Dan kalau masalah pergaulan dengan teman, tentunya kita harus lihat juga masalahnya ada di diri kita atau ada di orang lain. Kalau nggak cocok Pak, gimana sama teman-teman? Makanya kita bekerja ini kan karena sebuah tujuan. Ya. Kita harus lihat dulu tujuannya apa. Kadang memang untuk mencapai tujuan perlu perbedaan. Pasti akan muncul ketidakcocokan dimanapun kita bekerja. Pasti akan muncul ketidakcocokan. Kalau Anda mau cocok, misalkan Anda berkata, wah aku paling cocok nanti kalau aku jadi atasan sudah, bawahanku semuanya harus nurut. Percayalah, Anda jadi atasan, pasti bawahan Anda ada yang tidak cocok dengan Anda. Betul sekali. Kenapa? Karena visi, gitu kan. Jadi untuk memunculkan kecocokan, kita harus melihat tujuan. Ya. Oke, misalkan saya berbeda dengan si A, kenapa sih cara berpikirnya gitu? Oh, karena dia begini, maksudnya baik. Cuman cara berpikirnya begini. Oh ya udah, saya belajar mengerti, belajar menerima. Kenapa? Ketidakcocokan ini muncul bukan hanya di dunia kerja loh, dalam rumah tangga. Waktu kita menikah dengan seseorang itu pasti muncul ketidakcocokan. Kenapa? Karena kebiasaan, tradisi, kemudian didikan kita berbeda. Ya. Waktu kita menikah itu, nah, apakah waktu kita menikah ya nggak cocok nih? Saya pagi-pagi nggak ada kue. Biasa di rumah saya ada kue, ya udah cerai. Kan nggak begitu. Ya. Dibutuhkan satu kedewasaan. Kenapa menikah kita bisa bertahan? Kenapa dalam dunia pekerjaan tidak? Kalau kita nggak melatih diri kita dalam dunia pekerjaan, gimana nanti dalam dunia pernikahan? Pernikahan tuh akan lebih banyak ketidakcocokannya. Akan lebih banyak. Saya dan istri saya walaupun pacaran sudah 11,5 tahun, waktu menikah sebulan pertama sudah muncul ketidakcocokan. Gara-gara kebiasaan tidur satu cuci kaki, satu enggak. Bisa ribut. Yeah. Hanya gara-gara sesimpel itu, gitu. Nah, makanya butuh kedewasaan. Orang kalau menghadapi ketidakcocokan, kalau orangnya dewasa, punya prinsip yang benar, maka dia akan bisa mengatasi ketidakcocokan. Tapi kita nggak bisa paksa orang untuk cocok sama kita. Nggak bisa. Ya kalau misalnya memang sudah tidak satu tujuan, misalkan di tempat kerja, kita nggak sejalan sudah dengan pemimpin, ya sudah cari tempat kerja lain. Seperti saya dulu memutuskan begitu juga. Saya lihat, aduh ini nggak sesuai dengan visi yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Ya udah saya mengundurkan diri, saya mulai apa yang saya yakini sesuai dengan panggilan saya. Tapi bukan karena ketidakcocokan. Ya. Karena saya punya tujuan, saya coba terapkan di tempat kerja saya lama, nggak bisa. Ya udah, saya mengundurkan diri, saya buka yang sesuai dengan tujuan saya. Gitu. Nah, ini soal pekerjaan ada SMS masuk Pak dari 2661. Ya. 2651. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak. Saya punya masalah stres. Aku nggak pernah mendapatkan pekerjaan yang hasilnya maksimal. Jadi macam mana supaya saya bisa menerimanya? Mohon solusinya. Gimana, Pak? Ya. Kategori maksimal ini yang perlu kita sepakati terlebih dahulu. Begini.
Saya ambil contoh saja. Ada orang yang dia punya penghasilan cukup, punya keluarga baik gitu kan, punya istri, punya anak sudah baik, tapi dia ngerasa hasilnya kurang. Gitu kan ya. Hasilnya sangat kurang. Terus mesti bagaimana dong hasilnya? Karena bagi dia kurang, gitu kan ya. Nah, hasil maksimal atau kurang itu relatif. Tergantung kita melihatnya. Kalau kita melihatnya hasilnya itu dibandingkan dengan semua keinginan kita, maka penghasilan kita biasanya kurang. Penghasilan 5 juta, pinginnya naik motor, nyicil motor, gitu kan ya. Penghasilannya naik 10 juta, nggak mau lagi motor, pinginnya naik mobil. Sudah penghasilan 15 juta, nggak mau mobil-mobil biasa, maunya mobil mewah. Naik lagi 20 juta, aduh nggak enak kalau di Batam saja, maunya tinggalnya di Singapura. Kalau kita melihat keinginan kita terus, kita akan merasa kurang. Nah, bagaimana kita bisa merasakan hasil kita maksimal? Pertama, dimulailah dengan mengucap syukur. Seberapa yang ada itu berkat dari Tuhan, rezeki dari Tuhan, kita syukurin saja, gitu kan? Kita rajin bekerja, oke. Kalau di tempat kerja itu tidak menghargai nilai pekerjaan saya, ya saya cari kerjaan di tempat pekerjaan yang bisa menghargai saya dong. Bahasa kasar kan gini, kita bekerja itu kan menjual. Yang dijual apa? Kemampuan. Saya nggak pakai bahasa jual diri lah. Nggak apa-apa juga sebenarnya. Kemampuan diri yang dijual gitu kan ya. Kalau saya pasang harga terlalu tinggi, kemudian Hengki bilang, ya Pak Sulo saya gaji sekian, mau nggak? Saya bilang, oh nggak bisa Pak. Itu nggak sesuai dengan kemampuan saya. Karena Pak, saya pasang harga terlalu tinggi, saya akan ngerasa nggak ada orang yang mau gaji saya secara maksimal. Gitu kan? Padahal dalam prinsip bekerja yang saya punya adalah waktu saya bekerja karena sebuah tujuan. Tujuannya apa? Saya menjadi berkat bagi orang lain, menolong orang lain. Waktu kita menolong orang lain, berapa yang kita terima, ya sudah syukurin. Lama-lama nanti akan meningkat, percayalah. Kalau dampak kehadiran kita di sebuah tempat kerjaan itu terasa bagi orang lain, berguna bagi perusahaan, berguna bagi orang-orang sekitar kita, berguna bagi atasan kita, kita pasti dibayar mahal. Saya ulang ya. Kalau kehadiran saya di satu tempat pekerjaan dan kehadiran saya itu memberikan dampak yang positif bagi perusahaan tersebut, memberikan dampak yang positif bagi teman-teman, memberikan dampak yang positif bagi atasan, saya pasti dibayar mahal. Kenapa? Karena orang kan menilainya kan, waduh sayang sekali kalau Pak Susilo keluar, nanti gimana ininya, wah dia satu orang bisa handle banyak loh, wah nanti kita bakalan kebingungan dan seterusnya. Makanya nilai jual, apa yang kita berikan pada perusahaan sehingga kita berhak menerima sesuatu yang maksimal. Kalau kita tidak memberikan sesuatu, ya jangan berharap menerima sesuatu yang maksimal dong, gitu kan? Ya, kami masih tunggu SMS-nya buat pemirsa yang memiliki permasalahan apapun, bisa mengirimkan SMS di 0819 081 74 kali 1. Ya, ada SMS yang sudah masuk dari 3602. Coba jelaskan tentang definisi stres. Iya. Stres itu adalah suatu keadaan atau kondisi di mana seseorang mengalami tekanan dalam hidupnya, baik secara emosional, secara psikisnya, secara fisiknya, atau tekanan-tekanan lain dalam hidupnya. Dia mengalami itu kenapa? Karena dia melihat ada satu kondisi yang tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan harapannya dia, tidak sesuai dengan yang dia impikan mungkin. Itu bisa mengakibatkan orang stres. Jadi kondisi tegang atau kondisi seorang dalam keadaan tekanan itu kondisi stres. Karena tegang gitu kan. Waduh, kalau aku nggak begini nanti gimana nih? Nah itu sebenarnya orang-orang sudah mulai masuk dalam kondisi stres gitu. Stresnya bukan berarti stres gila di sini ya. Yang diasumsikan di sini bukan stres gila. Ada tahapan, ada stres, ada depresi, ada sampai gila gitu kan ya. Kalau depresi ini dia sudah nggak bisa berpikir jauh lagi. Jadi gitu. Stres itu bisa awal, bisa permulaan Pak ya? Awal atau tanda awal, kalau itu tidak bisa diatasi dengan baik, bisa sampai gangguan jiwa. Karena tertekan begitu
tertekan gitu Pak? Karena terlalu banyaknya tekanan, satu belum selesai, muncul lagi yang lain, muncul lagi yang lain. Sementara dia pola pikirnya salah, dia tidak mendapatkan jalan keluar. Itu bisa mengakibatkan depresi lalu gangguan jiwa. Ya. Dan ini kan sudah di dunia pekerjaan. Kalau dalam dunia rumah tangga gimana Pak? Istrinya suka ngomel-ngomel kan pasti suami juga stres juga. Sebaliknya kalau suami suka pulang malam, istri juga pertanyaannya di mana, kan stres juga Pak. Di mana ini suamiku nggak pulang-pulang? Gimana Begini, Pak? di dalam rumah tangga yang paling banyak kenapa muncul problem dalam rumah tangga, misalkan saya sudah punya istri gitu kan, punya anak gitu kan. Lalu sebenarnya kehidupan sudah oke. Lalu muncul keinginan. Keinginan yang tidak bisa kita kendalikan itu salah satu problem utama dalam rumah tangga muncul. Contohnya apa Pak itu Pak? Ada seorang laki-laki punya istri, sudah. Ya. Istrinya baik hati, wajahnya oke, sudah memberikan keturunan 3 anak misalkan. Cuma istrinya agak gemukan. Yang cowok ini pengangguran, karena semuanya sudah oke, dia mikir, seandainya istriku kurus ya. Lihat, seandainya istriku kayak artis itu ya. Lihat, kenapa? Dia tidak bisa mensyukuri apa yang sudah ada. Dia menginginkan sesuatu yang tidak dia miliki, bahkan itu di luar kodrat normal maksudnya, gitu kan ya. Jadi seharusnya dalam rumah tangga syukuri apa yang sudah ada, nikmati di sana, ya kan? Kalau kita nggak bisa mensyukuri ini, wah kita akan mengalami stres, termasuk masalah keuangan, masalah pasangan, masalah anak. Kita lihat anak kita, aduh anak kita kok begini, anak orang kok bagus-bagus gitu kan. Lihat istri kita kok sudah mulai peot-peot, istri orang kok cantik, luar biasa, kayak artis, kayak bidadari. Ya kalau nggak bisa mensyukuri stres juga Pak ya? Loh, stres itu pilihan. Iya. Saya ulang, stres itu adalah pilihan. Saya mau stres atau tidak, itu pilihan saya. Saya mengalami masalah, Hengki mengalami masalah. Hengki memilih untuk stres, dia terpuruk, bisa, itu pilihan dia. Saya mengalami masalah, saya memilih untuk menang, saya memilih untuk menghadapi masalah itu dengan cara berpikir yang benar, maka saya akan menang atas stres. Itu pilihan saya. Jadi stres atau tidak, itu pilihan. Makanya di New Life kan, hidup bahagia, itu adalah pilihan. Gitu ya. Oke. Ya ini ada SMS Pak, masih seputar rumah tangga dari 0072. Selamat malam Pak, saya mau nanya, gimana caranya biar rumah tangga kita tentram? Saya sudah pusing menghadapinya, istri saya egois banget Pak, selalu beda pendapat, mohon solusinya dari Anto di Batu Aji. Iya, begini buat Pak Anto, untuk ketentraman dalam rumah tangga, kalau Bapak tanya sama saya, tips yang paling pertama adalah lihat ke Tuhan. Dalam arti bahasa gampangnya, hadirkan Tuhan dalam rumah tangga kita. Kalau istri, suami, anak berfokusnya sama Tuhan, maka nggak akan mikir macam-macam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau istri keras, kapan sih seseorang merasa keras? Contoh ya, saya punya keinginan A, istri saya punya keinginan B. Istri saya nggak mau nurut sama saya. Saya juga nggak mau ngalah sama dia. Lalu saya berkata, dia keras. Sebenarnya saya keras nggak? Sama saja Pak. Sama-sama keras sebenarnya. Iya. Gitu kan? Nah, bagaimana untuk menghadapi? Waktu saya berkata istri saya keras, sebenarnya saya juga keras. Kenapa? Karena saya juga nggak mau ngalah. Betul. Kalau salah satu mengalah, berarti hanya satu yang keras gitu kan ya? Nah, kalau nggak ada yang mau mengalah, ini berarti sama-sama keras. Nah, kenapa hal ini terjadi? Sekali lagi, karena nilai-nilai yang dia punyain. Sebagian orang berkata gini, istri harus tunduk sama suami. Suami harus mengasihi istri. Waktu berantem, dia suami istri, gitu kan, saya berantem sama istri, saya bilang, kamu nggak ngerti ya, istri itu harus tunduk sama suami. Istri jawabannya apa? Kamu nggak ngerti, suami itu harus sayang sama istri. Loh, sebentar dulu, nilai itu benar, nggak ada yang salah. Penggunaannya yang salah, itu bukan digunakan untuk berantem. Kalau istrimu nggak mau tunduk, berikan kasih sayang sebanyak-banyaknya. Berikan perhatian sebanyak-banyaknya, dia pasti nanti tunduk. Kenapa? Istri itu kan sukanya kan disayang. Kalau hatinya sudah senang, dia kan dengan iya dah, terserah papa deh maunya apa, kan gitu jadinya. Nah sama Pak, menghadapi istri yang keras biasanya begitu Pak. Gitu. Saya dulu awal-awal sama istri kan begitu. Tapi setelah kita ngerti cinta, kita ngerti saling menghargai, saling menghormati, memberi bukan menuntut. Nah kalau menuntut Pak, itu problem yang menyebabkan kehancuran banyak rumah tangga.
Saya tuntut istri saya harus begini. Saya pulang harus begini, harus sudah mandi, harus pakai parfum ini. Itu bukan cinta sebenarnya. Cinta itu menerima apa adanya. Kita sebagai seorang suami membimbing istri sehingga hatinya terpaut pada kita, sehingga tanpa dia sadarin dia mau nurut sesuai dengan arah yang kita bawa. Bahasa kasarnya, seorang suami harus pintar-pintar memberikan cinta kepada istri. Supaya apa? Karena cinta itulah istri tunduk sama kita. Jadi bukan tunduk dulu baru gua cinta lu. Kan jadi bersyarat gitu kan ya. Cinta itu tanpa syarat. Demikian pula dengan istri. Kalau mau dapatkan cinta dari seorang suami, jangan minta dulu. Berikan pelayanan yang terbaik. Taati suami. Nanti suami itu pasti mikir, ampun begonya aku punya istri yang baik, yang nurut. Kenapa mau macam-macam? Nah, gitu. Nah ini kan dalam kehidupan pasti selalu ada masalah nih ya Pak ya. Nah kalau misalnya masalah udah semakin banyak, semakin menumpuk, misalnya masalah keluarga, masalah keuangan, semuanya dihadapi gitu kan. Nah apa solusinya untuk bisa? Yang pertama bersyukurlah karena Anda masih bisa menghadapi masalah, itu tandanya Anda masih hidup. Kalau Anda sudah di liang kubur, nah kita nggak tahu lagi masalah apa dia kan, tinggal masalahnya surga atau neraka saja kan gitu ya. Kalau kita masih menghadapi masalah itu artinya kita masih hidup, bersyukur. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada masalah yang terlalu besar bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu sang pencipta, Tuhan itu maha kuasa. Dia yang buat jalan. Kalau saat tiada jalan, dia yang bukakan jalan buat kita. Dia yang buatkan jalan buat kita. Nah waktu kita percaya sama Tuhan atas setiap masalah yang kita hadapin, kita akan tenang. Kita percaya Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan pasti menolong kita menghadapi masalah ini. Nah masalah kan ada dua penyebab masalahnya. Yang pertama penyebabnya adalah karena kesalahan atau karena dosa. Yang kedua, karena kita benar, kita juga kena masalah. Nah, orang benar pun juga kena masalah. Orang benar pun kena masalah. Karena nggak semua orang suka sama orang benar, gitu kan? Kalau lingkungan kita tuh korupsi semua, kita masuk orang benar, kita nggak mau korupsi, kita pasti kena masalah. Iya Pak. Difitnah lah, kena pecat lah segala macam. Bersyukurlah kalau kita kena masalah karena kita benar. Tapi kalau kita kena masalah karena kita salah atau karena kita berbuat dosa, bertobatlah, perbaiki tingkah laku lebih baik lagi. Gitu. Nah, kalau ngomong soal stres, Pak, ada yang orang ngomong kalau kamu stres, pergi aja ke tempat dugem, nanti di sana senang-senang, atau ada yang minum lah, atau rekreasi, pergi jalan-jalan, itu apa benar bisa menghilangkan stres, Pak? Atau menyelesaikan stres? Dulu itu kesukaan saya. Kalau saya stres, saya senangnya ke pantai, menyendiri, atau berteriak, gitu kan ya. Saya berpikir itu menghilangkan stres, atau saya mengisi hari-hari dengan aktivitas dan tidak mau berpikir tentang itu. Sebenarnya rekreasi, orang dugem, minum dan segala macam gitu ya, atau main perempuan segala macam, dia sebenarnya tidak menghilangkan stres. Dia hanya mengalihkan pandangannya dari masalah ke hal yang lain, sehingga kelihatannya lebih enak sesaat. Betul Pak. Tapi setelah dia pulang, stres lagi. Kenapa stres lagi? Ingat lagi masalah. Karena masalahnya masih sama, belum selesai. Ya betul. Dia hanya melarikan diri dari masalah. Nah, bagaimana supaya saya menghadapi masalah ini? Sederhana caranya, punya kepercayaan yang benar. Itu dulu. Contoh, suami ini selingkuh misalkan. Waktu kita ladeni dengan cara yang keras, dia tambah gak betah di rumah. Punya kepercayaan yang benar. Mulai doa, Tuhan, aku percaya Engkau sudah mengubah suamiku menjadi suami yang baik. Bukan karena saya laki-laki, saya belain suami, enggak. Gitu kan. Nah, lalu aku percaya suamiku sudah jadi baik. Anda buka mata berdoa, masih selingkuh dia. Doa lagi, Tuhan terima kasih buat suami yang terbaik. Kalau perlu katakan layani suami dengan terbaik. Kenapa? Waktu Anda berkata Anda bersyukur buat suami yang terbaik, maka Anda memberikan pelayanan yang terbaik pada sang suami. Mungkin Anda berkata gini, tapi enak dia Pak, nggak enak di aku. Dia senang-senang sama perempuan lain, aku sakit hati gitu ya. Nah, Anda sakit hati karena Anda fokus pada perbuatannya dia. Coba lihat seperti Tuhan melihat. Orang error, orang berdosa, disayang Tuhan enggak? Disayang. Tuhan tetap sayang sebenarnya. Tuhan mau nggak merubah dia? Mau. Mau. Ada nggak yang beritahu dia? Nah, kalau nggak ada yang beritahu kita, istrinya tidak beritahu dia, siapa lagi yang beritahu? Ya.
percayalah waktu kita punya masalah, belajar melihat gini. Dalam masalah ini Tuhan menyertai aku dan memberi aku kemenangan. Memberikan aku kekuatan, aku pasti menang. Waktu Anda memiliki kepercayaan yang benar, Anda akan memiliki ketenangan dalam hati. Kalau kepercayaan Anda salah, kekhawatiran, ketakutan, sakit hati akan muncul dalam hidup Anda. Anda punya penghasilan sebulan misalkan 50 juta deh, sebulan 50 juta. Lalu Anda berpikir gini, ih banjir nih, di mana-mana banjir. Kalau Batam banjir gimana? Kalau anakku mati gimana? Kalau aku mati nanti gimana? Lihat, kepercayaan yang salah memunculkan ketakutan-ketakutan. Gitu kan? Berita-berita negatif, fokus kita ke hal-hal negatif, memberitakan ketakutan. Makanya tips saya hari ini, tadi saya cuma bilang, cuma satu kan. Waktu Anda menghadapi stres, punya pola pikir yang benar. Maksudnya apa? Melihatlah masalah seperti Tuhan melihat. Bagi Tuhan tidak ada masalah yang terlalu sulit. Saya ulang. Bagi Tuhan tidak ada masalah yang terlalu sulit. Masalah ekonomi mudah bagi Tuhan untuk mendatangkan berkat buat hidup saudara. Masalah kesetiaan pasangan mudah bagi Tuhan untuk merubah orang itu menjadi setia. Masalah apa lagi? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Waktu Anda melihat masalah Anda, wah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Makasih Tuhan, Engkau menyertai aku percaya. Anda bisa bereaksi benar. Waktu Anda melihat suami selingkuh, aduh kasihan suamiku ini ya, dia nggak ngerti jalan yang benar. Aku akan coba arahkan dia, dampingi dia sampai dia menemukan jalan yang benar. Bukan malah dihakimi, gitu. Ya, kalau ngomong stres kayaknya banyak sekali Pak aspeknya. Betul. Ya. Betul sekali. Tapi kami masih menunggu SMS-nya di 0819 081 77 771. Tapi sebelum kita bacakan SMS, kita saksikan pesan perubahan yang sesaat ini. Ya, tetaplah bersama kami pemirsa dan jangan kemana-mana. Ya, terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya, kami masih tunggu SMS-nya buat pemirsa yang memiliki permasalahan apapun di dalam kehidupan Anda. Jangan ragu lagi, Anda bisa curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di 0819 081 74 kali 1. Ya, kita langsung ke SMS yang sudah masuk pada malam hari ini dari 5651. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak kalau di tempat kerja kita ada rekan yang nggak cocok sama kita, dia agak sensitif dan keras, dan saya juga orangnya mudah terpancing emosi. Gimana caranya bisa bekerja sama? Terima kasih. Ya, jawaban saya dimulai dari satu hal yang sederhana buat diri Anda. Mulai katakan pada diri Anda, saya orang yang sabar. Waktu Anda berkata, saya mudah terpancing emosi, ya Anda akan terpancing emosi terus. Kenapa? Karena Anda memberikan label pada diri Anda bahwa saya adalah orang yang mudah terpancing emosi. Sama aja sensitif juga ya. Jadi sensitif juga. Kenapa? Karena label itu loh. Ya. Tanpa kita sadarin. Dulu saya juga mencap saya adalah seorang yang pemarah.
Ya sudah, mau gimana lagi? Saya bilang sama istri, saya ini memang pemarah, kamu mesti terima saya apa adanya. Gitu kan ya. Akhirnya waktu saya marah, saya merasa itu hal yang wajar, itu habitat saya gitu ya. Padahal itu nggak benar gitu loh. Salah itu Pak ya. Padahal Tuhan ciptakan saya bukan sebagai seorang yang pemarah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Wah, itu benar-benar tidak nyaman bagi istri, bagi anak gitu kan ya. Nah, waktu saya mengerti bahwa Tuhan sudah menciptakan saya menjadi orang yang sabar, terima kasih Tuhan. Gitu kan. Saya bereaksi sebagai orang yang sabar. Waktu saya marah, makasih Tuhan. Saya set pikiran saya untuk saya bisa berpikir benar sehingga saya bisa menerima orang itu. Bukan berarti saya nggak pernah marah. Ya. Cara marahnya sudah jauh berbeda dengan dulu. Kalau dulu marahnya pelampiasan emosi, kamu ini pukul meja atau gimana mungkin kan. Pernah saya sampai tendang kursi. Tapi sekarang sudah nggak pernah lagi. Kenapa? Karena saya sudah mulai men-set kepercayaan saya bahwa saya adalah orang yang sabar karena Tuhan. Tuhan sudah merubah saya. Nah, waktu saya sudah men-set di sana, istri saya pancing, saya emosi, kadang saya terpancing, kadang enggak. Nah, sekarang lebih banyak tidaknya lagi sudah sekarang. Jadi saya lebih banyak untuk komunikasi, lebih ngomongnya lebih dari hati ke hati lah. Walaupun saya lagi marah, saya diam dulu. Saya tahu kalau saya marah, ini melukain istri. Ya sudah, saya diam dulu. Istri pasti bertanya tuh, kenapa aku nikah sama kamu sudah sekian lama, masa nggak tahu kamu ada masalah apa gitu kan? Nah, baru bisa ngomong dari hati ke hati. Kan kalau mau ngomongnya marah kan nggak enak gitu kan? Ngobrol yang enak dari hati ke hati. Ya demikian pula menghadapi teman nih ya begitu. Sebenarnya sederhana. Orang yang marah itu sebenarnya dia sedang meminta perhatian kita. Saya marah sama Hengki, kenapa kamu kok nggak datang misalkan? Kita mau siaran kamu nggak datang. Saya marah. Kenapa saya marah? Karena saya butuh perhatian. Kamu tuh seharusnya datang, Heng. Selesai. Kalau yang dimarahin bisa nangkep, oh gitu maunya, ya sudah, lakukan saja, maka kita akan selesai. Tapi memang ada orang-orang tertentu yang marah tuh kalau marahnya kasus A, munculnya B sampai Z gitu kan ya. Jadi masalahnya diungkit-ungkit. Nah, itu yang perlu kita gali bersama, kita bimbing untuk dia punya pola pikir yang benar. Kalau marahnya A, munculnya B sampai Z, berarti ada banyak hal yang belum selesai, yang masih dia simpan. Kalau sudah selesai, seharusnya A saja. Dalam rumah tangga juga begitu. Banyak orang, pertengkarannya masalah masakan keasinan, munculnya, kamu dulu pacaran sama ini sih, makanya minta kawin lagi ya loh. Ini masakan keasinan, munculnya pacar-pacar masa lalu. Gak ada kaitannya gitu loh. Seharusnya, ya. Tapi kalau kita sudah sabar, tapi teman kerjanya tetap orangnya keras, masih emosian gitu, gimana Pak? Nggak apa-apa. Justru kita malah bersyukur toh. Bersyukur kita tidak menjadi seperti dia, gitu kan? Loh, kita nggak tahu kita orang sabar kalau nggak ada orang yang emosional. Kalau ada orang yang emosional, pemarah, baru kita tahu kita ini orang sabar atau enggak. Loh, saya sabar atau enggak bisa Anda lihat dari TV sini saya sabar. Nggak bisa. Waktu istri saya mengecewakan saya, waktu orang memarahin saya, apakah saya sabar? Di sana baru kelihatan. Gitu. Jadi bersyukur saja, karena tidak semua orang sama dengan kita. Waktu kita maksa orang menjadi sama dengan kita, itu dia menjadi problem. Ada SMS selanjutnya dari 3194. Selamat malam. Aku mau tanya gimana cara memahami atasan yang temperamen. Temperamennya ini sayangnya tidak dijelaskan secara detail ya. Mungkin suka marah-marah dan berbagai macam. Ya kalau atasan kita temperamennya dan pengertian suka marah-marah, ya kita introspeksi diri juga lah. Kenapa sih kok sampai kita ini dimarahin? Apakah karena memang atasan saya yang temperamen atau memang saya kerjaan gak beres? Kalau saya kerjaan gak beres sih saya harus perbaikin diri lah. Berarti atasan saya bukan temperamen. Dia hanya meminta sesuai dengan pekerjaannya, gitu saja. Ya, ada SMS dari 2000. Bagaimana caranya mengatasi perasaan galau karena di tempat kerja terdapat rival atau persaingan dan kita selalu khawatir seakan-akan rekan kerja yang dimaksud akan melampaui kita. Sebenarnya begini, kalau kita bersaing, kita berteman, misalkan saya berteman sama Hengki jadi orang berhasil, ya saya senang lah. Bukannya iri ya, kalau dilihat ini kayaknya iri Pak ya. Iya, kenapa saya masih takut Hengki berhasil? Justru saya senang melihat teman itu berhasil, seharusnya lebih berhasil daripada saya. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita punya keberhasilan sendiri. Kita punya kehidupan sendiri. Kalau misalkan ada persaingan yang sehat, no problem.
Ya. Percayalah, waktu Anda berpikiran seperti gini, reaksi Anda akan muncul salah. Wah, ini sainganku nih, ku cegal ini, ku gimana ini, ku begini. Jangan, enggak. Anda akan malah kalah pasti. Iya, ya. Pemenang itu berpikir benar. Kalau dia memang dia layak mendapatkan, dia lebih baik dari saya, akuin. Nanti atasan Anda juga bilang, wah gentle juga ya ternyata Susilo ini ya. Ngakuin juga, ternyata dia juga baik sebenarnya. Kan gitu seharusnya kan. Kalau memang misalkan kemampuan Hengki lebih daripada saya, misalkan dalam hal bermain musik, saya harus ngakuin, dia lebih. Dia hebat dalam bermain musik dibandingkan saya. Ya kalau ada orang butuh pemusik, saya cari Hengki, jangan saya majukan diri dong. Ya kan, itu artinya saya nggak tahu diri gitu kan ya. Nah jadi nggak apa-apa rekan kerja, malah bersama-sama lah, siapa yang bisa meraih yang terbaik ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting sehat itu Pak ya. Nah, kita bersyukur saja gitu kan. Nah kita kalau misalkan lihat ini, ya kita juga pengen posisi itu ya tingkatkan kapasitas diri lah. Jangan iri hati, jangan bersaing dan tidak sehat. Cara bersaing sederhana, terima teman apa adanya, tingkatkan kapasitas diri, biarkan atasan yang menilai. Ya. Nggak perlu takut. Percayalah, kalau hati kita baik, pekerjaan kita baik, promosi itu datangnya dari Tuhan. Sekalipun kita berada di satu tempat yang gelap, sunyi, Tuhan tuh melihat. Ya. SMS selanjutnya dari 3338. Pak, saya stres mikirin hutang, jadi kerja terasa kurang semangat. Terus bagaimana caranya agar kerja tetap semangat? Nah, karena utang ini Pak. Utang itu kan kita orang yang punya utang ini biasanya pengennya instan. Iya. Itu dia Pak. Kalau kita pengen instan sebenarnya kita jangan berutang. Gitu kan ya. Kalau orang berutang itu pasti ada resiko. Gitu kan. Resiko ya kita dikejar, kita mengalami tekanan, kita belum bisa menikmati hasil dalam jangka waktu tertentu. Kenapa? Karena hasilnya kita sudah nikmati waktu kita berutang. Iya kan? Ya kita bayarlah harganya waktu kita bekerja sekarang karena kita sudah menikmati hasil waktu kita berutang. Nah, prinsip orang berutang sederhana. Yang pertama, cukupkan diri dengan apa yang sudah ada pada kita. Jangan berhutang untuk alasan apapun lagi, gitu ya. Jangan ya Hengki datang lagi, ya udah aku utang dari si A lagi, gali lubang tutup lubang. Janganlah Pak. Kalau Anda tidak mampu bayar, katakan, sorry, saya tidak mampu bayar. Saya bertanggung jawab, saya minta waktu, bisa nggak bunganya jangan ada bunga lagi. Saya minta tolong, beri saya waktu, saya akan bekerja, dan saya akan terbuka penghasilan saya sekian loh Pak. Saya tidak akan lari. Dari penghasilan saya sekian, saya akan bayarkan utang ke Bapak ini. Nah, perkiraan dalam jangka waktu sekian tahun akan lunas. Saya minta tolong Pak, itu. Jadi jangan petang-teng sudah punya utang. Oh Bapak ini utang-utang, nagih-nagih terus, kayak orang aja. Nah, janganlah. Waktu kita berutang, kita sudah salah, ya udah kita minta maaf, bertanggung jawablah atas hal itu. Cukupkan diri, kencangkan ikat pinggang, prioritaskan bayar utang terlebih dahulu. Ya, SMS selanjutnya dari 8035. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya masalah, bagaimanakah mendapatkan pekerjaan yang menjamin di hari tua padahal saya tidak kuliah? Ini ketakutan juga ini Pak. Begini, yang menjamin hari tua kita adalah Tuhan. Tidak ada pekerjaan yang bisa menjamin hari tua kita. Anda bekerja di perusahaan sehebat apapun, perusahaan internasional apapun, dia tidak bisa menjamin hari tua Anda. Kenapa? Karena orang bisa berubah-berubah. Sekarang kelihatannya oke, belum tentu 15 tahun lagi oke, gitu kan ya. Nah makanya kalau pekerjaan yang menjamin di hari tua, kalau Anda tidak mau jadi karyawan, jadilah pengusaha. Nah, apakah pengusaha menjamin? Nggak ada juga yang menjamin. Semua pengusaha punya resiko untung rugi gitu kan. Nah, semua perusahaan juga ada resiko untung rugi gitu kan. Nah, waktu Anda masuk mungkin perusahaannya oke. 20 tahun lagi perusahaannya bangkrut ya. Nggak ada yang menjamin hari tua Anda. Makanya masa depan kita itu ada dalam tangan Tuhan. Percaya saja dalam Tuhan, percayalah bahwa Tuhan memberikan aku masa depan yang indah, miliki ketenangan hati, percayalah bahwa Tuhan mengasihi kita, mencintai kita apa adanya dan tanpa syarat, lalu kita bekerja dan baik. Sudah, gitu saja. Sesimpel itu kok hidup. Kalau kita pikirnya nanti terlalu bulat-bulat, munculnya kekhawatiran dan ketakutan. SMS selanjutnya dari 3285. Pak, bagaimana cara kita menang atas stres saat kita pengangguran dan banyak kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak terpenuhi? Makasih atas penjelasannya Pak.
Kalau buat pengangguran, sederhana jawaban saya, terima pekerjaan apa aja dulu. Terima pekerjaan yang bisa Anda lakukan. Mungkin Anda berkata, oh tapi itu kan tidak menguntungkan. Itu kan nggak selevel dengan saya, nggak selevel dengan kemampuan saya. Karena Anda berpikir begitulah, maka Anda menjadi pengangguran. Coba terima pekerjaan apa yang ada, baru sambil Anda mencari pekerjaan yang memang sesuai dengan kapasitas Anda. Kalau Anda tidak ada perusahaan yang mau terima, cobalah. Anda kan pasti punya potensi. Ya. Potensi Anda tuh itu yang dikembangkan, jadikan usaha, gitu. Jangan nunggu juga lowongan kerja. Ini kan kita kan terasa nih harga barang-barang naik luar biasa ya. Harga belanja dapur, istri saya belanjanya, wah naiknya luar biasa. Terus apakah saya jadi stres? Aduh mati saya ini naik lagi, nanti mau pemilu naik lagi dan segala macam. Waduh mati ini keluarga. Enggak, saya cuma percaya satu hal, Tuhan itu menyediakan berkat di saat kita butuhkan. Kalau burung di udara yang nggak pernah nanam, nggak pernah nyiram, Tuhan pelihara, apalagi kita, gitu loh. Kita ini jauh lebih berharga dari burung. Makanya kita tahulah fungsinya kita. Tuhan cipta kita untuk bekerja, bekerjalah, tolonglah orang lain. Bekerja tuh nggak harus terima upah loh, nggak harus terima upah. Kami siaran New Life, saya nggak ada yang Pak, Bapak siaran saya gaji setiap bulan segini ini. Nggak ada. Pokoknya kesukaan kita menyenangkan hati orang, menolong orang lain. Nanti kan ada aja caranya Tuhan. Anda bekerja juga gitu. Waktu di perusahaan Anda membutuhkan Anda lemburlah di sana. Nggak apa-apa. Kenapa? Waktu Anda memberikan kontribusi buat perusahaan, Anda memberikan keuntungan buat perusahaan, Anda memberkati perusahaan, maka perusahaan juga akan memperhatikan Anda. Ini kan banyaknya orang kan gini. Pulang kerja jam 5, jam 3 sudah siap-siap. Mau pulang. Waduh, ini gimana? Kalau saya punya karyawan gitu, terus minta gaji naik, ya udah nggak usah naik, keluar aja dah. Kan gitu. Siapa yang loyal? Siapa yang memang benar-benar memberikan kontribusi? Pasti kita pikirkan kesejahteraannya. Jadi waktu kita jadi karyawan, jangan berpikir sebagai karyawan. Berpikirlah sebagai owner. Kalau saya sebagai pemilik di perusahaan ini, maka kira-kira kinerjanya bagaimana yang diharapkan oleh bos saya ya? Oh, bos saya mengharapkan karyawan yang setia, yang rajin, yang tidak hitung-hitungan, karyawan yang bisa memberikan pengaruh. Ya udah jadilah orang seperti itu. Nah, problem kita adalah mental kita karyawan, pingin gajinya gaji direktur. Nggak akan pernah dapat gaji direktur kalau mental kita karyawan. Kalau mau mental gaji direktur, punya mental direktur lah, gitu. Ya, sama selanjutnya dari 4311. Selamat malam New Life. Selamat malam. Saya Ibu Vina dari Batam Center. Saya seorang ibu rumah tangga, sudah 7 tahun berkeluarga. Sebentar, ada kesalahan teknis. Ada kesalahan teknik. Buat pemirsa, kami masih tunggu SMS-nya buat yang memiliki permasalahan apapun di dalam kehidupan Anda, baik masalah pekerjaan, kesehatan, rumah tangga, atau apapun yang Anda rasa tidak ada jalan keluarnya. Bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran New Life pada malam hari ini, Anda bisa curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di 0819 081 74 kali 1. Ya, masih dari SMS Ibu Vina. Saya ibu rumah tangga selama 7 tahun ini. Saya berusaha untuk menerima karakter suami yang egoisme. Pada akhir-akhir ini saya hampir putus asa karena sifat suami saya semakin menonjol. Prinsipnya adalah sebatas mencari nafkah, padahal yang saya tahu uang bukanlah segala-galanya. Bagaimanakah Pak cara menyikapi pasangan hidup yang demikian? Terima kasih dari Bu Vina. Ya, buat Bu Vina begini, saran saya yang pertama, coba Anda bergaul dengan orang-orang yang punya nilai-nilai yang benar. Itu penting. Kenapa? Kalau Anda melihatnya terfokus pada hal-hal cuman maaf ya kekurangannya suami, Anda mungkin akan mudah menyerah. Tadi kan prinsipnya tadi apa? Hanya mencari nafkah. Mungkin untuk mencukupi aja mungkin. Padahal prinsip uang bukan segalanya. Ini kan yang dikeluhkan adalah masalah dalam rumah tangga, dia tidak mau tahu. Prinsipnya tanggung jawab dia hanya sebatas mencari nafkah gitu kan ya. Nah, Bu Vina kan mengharapkan yang lain gitu kan ya. Nah, Bu, dalam rumah tangga kita coba hindarin menuntut. Waktu Anda menuntut, orang yang dituntut itu pasti nggak enak. Kalau saya jadi suami Anda, mungkin suami Anda juga berkata gini,
sudah saya kasih nafkah, apalagi yang kurang? Iya. Kamu sendiri begini-begini. Nah, waktu kita menuntut, orang akan tuntut balik kita. Gitu kan? Iya. Nah, itu akan memperuncing pertengkaran dalam rumah tangga. Makanya Bu Vina, sayangnya tidak diceritakan secara detail problem-problemnya. Bu Vina lebih enak kalau misalkan setelah acara ini, Ibu bisa telepon, kita bisa ngomong-ngomong lebih detail, sehingga saya bisa bertanya yang dimaksudkan masalah rumah tangga, dia nggak mau tahu tuh masalah yang bagaimana gitu kan ya, apakah masalah anak atau bagaimana gitu kan, dan bagaimana kita menyikapinya tergantung per kasus. Nah, kalau Ibu bersedia bisa telepon, atau kalau mau ketemu bisa ketemu saya sama istri, biar lebih enak, bisa ketemu istri saya biar bisa ngobrol. Jadi pemirsa jangan lihat saya yang jadi narasumber di sini berarti perfect di rumah, enggak. Istri saya juga belajar menerima saya. Saya juga belajar menerima istri saya dengan segala kelebihan kekurangan. Nah, bedanya kami tidak ada saling menuntut. Kamu jadi istri harus kurus, cantik, harus pakai baju yang keren. Enggak. Jadilah dirimu apa adanya. Kalau misalkan istri saya tanya, kamu pinginnya aku penampilannya bagaimana sih? Nah, baru saya ngomong gitu kan ya. Jadi bukan saling menuntut, kamu dasar keras kepala dan segala macam. Enggak. Coba hilangi dulu tuntutan itu, belajar terima. Oh, suami saya sudah bertanggung jawab dalam hal mencari nafkah. Terima kasih Tuhan. Aku percaya dia akan bertanggung jawab juga dalam hal lain. Pelan-pelan mengucap syukur, katakan terima kasih ya, yang kamu sudah jadi suami yang terbaik. Yang bisa memberikan kamu sudah nafkah. bertanggung jawab buat keluarga, sudah bisa memberikan nafkah, dan kami bersyukur banget loh. Saya bersyukur punya suami terbaik seperti kamu loh. Gitu. Nah, mulai dengan pengucapan syukur. Makanya tadi saya bilang, lihat apa yang sudah Tuhan berikan pada kita, syukurin. Jangan lihat apa yang belum kita punyain. Seperti yang tadi saya contohkan loh, suami sudah punya istri baik, sudah memberikan anak 3, keuangan semua cukup, sudah bahagia. Cuman bedanya istrinya agak gemuk sedikit. Yang dipikir suami apa? Seandainya istri saya kurus. Yang dia lihat apa? Cewek yang kurus. Nah, ini kan jadi nggak benar gitu loh. Nah, kalau ibu kalau kita tanpa sadari suka membanding-bandingkan, itu juga jadi problem. Gitu. Makanya mesti punya nilai-nilai yang benar. Syukuri apa yang ada, Pak ya. Syukurin dulu apa yang ada. Menurut saya kalau dia sudah bertanggung jawab untuk mencari nafkah, itu salah satu hal yang wajib kita syukurin. Yang kedua, kalau dia masih pulang ke rumah, itu satu hal lagi yang wajib kita syukurin. Ya, kalau udah nggak pulang bahaya, Pak. Kalau sudah nggak pulang, nah itu kan kita juga harus bersyukur dia masih hidup, gitu kan. Nah, jadi banyak, lihatlah hal yang bisa kita syukurin dulu. SMS selanjutnya dari 4333. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya Pak, kalau kita kerja udah mati-matian dan banyak tekanan dari atasan tapi tidak ada perhatian dari atasan atas hasil kerja yang sudah dicapai, gimana cara menghadapi hal tersebut? Terima kasih. Begini, kalau saya jual barang, harga nggak cocok, saya nggak akan jual. Ya, kalau Anda yakin dengan kemampuan Anda, dan bahwa perusahaan tidak menghargai sesuai dengan kemampuan Anda yakin kemampuan Anda tidak seharga yang diberikan oleh perusahaan, kalau saya benar-benar yakin, saya akan keluar, saya akan cari perusahaan yang berani bayar kemampuan saya. Gitu kan? Jadi Anda tidak protes terus gitu kan ya. Itu cara yang paling simpel. Tapi kalau Anda masih mau bekerja di sana, berikan yang terbaik, tunjukkan kemampuan Anda. Orang mau nilai atau tidak, itu urusan dia. Yang paling penting, kita sudah berarti bagi perusahaan. Kapan penghargaan itu datang, mau 20 tahun lagi, biarkan itu urusan dia, urusan Tuhan. Ya, SMS selanjutnya dari 9370. Saya seorang ibu rumah tangga. Saya digugat suami sendiri ke pengadilan negeri, sementara saya tidak mau cerai apa yang saya lakukan. Sementara dia ada perempuan yang selalu dibawa ke rumah. Wah, ini kalau ibu nggak mau cerai, ada baiknya ibu konsultasi masalah hukum. Gitu kan ya, dengan orang yang ngerti hukum, bagaimana caranya, nanti ada mediasi dan berbagai macam. Saya nggak bisa dijawab di sini secara detail, karena untuk hukum ada orang yang ngerti hukum sendiri. Karena kalau sudah bicara digugat dari pengadilan kan berarti kan urusannya sudah sama hukum gitu kan ya. Nah, kalau ibu tidak mau cerai, nggak ada masalah, ibu berdoa terus, mulai perkatakan yang benar terus. Kadang kan orang bisa insaf di satu waktu. Tapi suaminya bawa perempuan lain ke rumah, Pak. Ya, kalau suaminya bawa perempuan lain ke rumah, ya memang saya ngerti perasaan ibu kan memang sangat sakit dan tidak ada seorang wanita yang bisa terima hal itu. Dan kalau ibu bereaksi juga, menurut saya itu agak hal yang wajar. Cuman maksud saya gini, dalam ibu menghadapi sakit ini, ibu mau marah-marah, mau mencak-mencak, mau gimana? Coba bayangkan dia bawa perempuan ke rumah,
ibu marah-marah, ibu pukul itu perempuan, apa yang ada dalam benak suami Anda? Dasar nih istri nggak tahu diuntung, sudah masih saya kasih tinggal di rumah saja, masih syukur nih malah, maaf, kurang aja dan segala macam. Nah, lihat, suami Anda kan berpikiran tambah negatif. Saya tahu tidak semua wanita bisa tahan menghadapi ini. Ya. Anda pasti merasakan sakit. Tapi percayalah Bu, kalau ibu masih mencintai suami, anggap saja suami dalam tanda petik sedang sakit atau error. Sekali lagi saya katakan, tidak mudah mungkin ibu untuk melaluinya. Dan kalau saya di posisi ibu juga mungkin saya belum tentu bereaksi benar gitu kan ya. Tapi mari kita punya pola pikir yang benar dulu gitu kan. Bagaimanapun dia suami saya, kalau dia sampai selingkuh pasti ada kekurangan dari diri saya juga, ada penyebab juga. Jadi introspeksi, jadi jangan hanya menyalahkan suami, kita juga perlu. Makanya Bu, ibu perlu komunitas, perlu orang-orang yang menguatkan ibu, mendukung ibu gitu, supaya ibu tidak terfokus pada kesalahan terus. Kalau ibu terfokus pada kesalahan terus, ibu nggak akan bisa bahagia dan tenang dalam hidup ini. SMS selanjutnya dari 4436. Pak, semenjak orang tua saya cerai, hidup saya selalu gelisah dan nggak semangat. Gimana cara biar saya bisa move on? Terima kasih. Terima kasih. Coba ya, Anda pikirkan kenapa Anda gelisah dan tidak semangat. Pasti ada satu penyebab dalam pikiran Anda. Ya sudahlah, buat apa lagi orang tua saya cerai? Gimana nanti kalau saya cerai? Sehingga muncul ketidaksemangatan. Nah, pikiran-pikiran itu yang harus set jadi benar dulu gitu kan ya. Kalau pikiran Anda benar, oke, orang tua saya cerai. Saya bersyukur Tuhan kasih saya kesempatan untuk nanti menikah dan memiliki kehidupan yang bahagia gitu kan ya. Jadi pekerjaan yang baik dan seterusnya. Anda jangan melihatnya ke belakang terus. Kalau Anda melihat ke belakang, lihat orang tua cerai dan gagal dan segala sesuatunya, maka Anda nggak akan bisa move ke depan. Betul. Anda harus melihat move ke depan tanpa bayang-bayang yang ada di belakang. Gitu. Lihatnya ke depan. Ya. SMS terakhir Pak dari 3694. Selamat malam New Life, saya Ahmad di Baloi. Saya sudah 7 bulan sakit. Saya tidak bisa kerja lagi. Istri saya kerja tiap hari untuk kebutuhan sehari-hari. Mau berobat tidak cukup uang. Saya bingung apa solusi yang tepat buat saya. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Dari Ahmad. Ya, saya tidak tahu Ahmad ini sakitnya apa gitu kan ya. Sampai tidak bisa bekerja. Biasanya Pak, mungkin ada yayasan-yayasan yang siap membantu gitu ya. Cuman saya tidak tahu, jangan mengharapkan dari yayasan deh. Waktu istri saya sakit, hampir lumpuh total, saya juga tidak punya uang, dan saya pribadi penghasilan waktu itu secukupnya, nggak bisa bawa istri saya untuk berobat pun nggak bisa, bawa ke Malaysia pun nggak tahu, penyakitnya juga nggak tahu, ternyata ada tumor dalam tulang belakang. Yang kami lakukan adalah kami berserah sama Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan itu baik buat hidup kami. Tuhan punya 1001 cara untuk menolong kami, entah itu dengan cara mujizat. Saya berdoa buat istri saya supaya mengalami mujizat, dan saya tidak terima itu penyakit ada dalam istri saya. Saya berdoa, tapi tidak terjadi kesembuhan secara mujizat. Tiba-tiba ada seorang ibu datang ke rumah. Ternyata dia sudah 2 hari ada suara bicara dalam hatinya, tolong istri Pak Susilo terlambat menyesal. Padahal saya dengan ibu itu keluar makan berdua saja nggak pernah. Kenalnya kenal, tahu baik, kenal. Tapi nggak ada kedekatan spesial, nggak ada. Tapi tiba-tiba ibu tuh bisa datang ke rumah, dia bersama dengan seorang temannya lagi, datang ke rumah dan menawarkan bantuan kepada kami untuk bawa istri saya periksa saja ke Singapura. Dan itu saya nggak pernah lupakan dalam hidup saya. Saya waktu itu berpikir apakah ini cara Tuhan, dan singkat cerita dia dibawa periksa ke Singapura dan ketemu penyakitnya, tumor dalam tulang belakang. Problem kedua muncul lagi, dananya dari mana untuk operasi? Ratusan juta sekali operasi, sekitar waktu itu 180 sampai 250 juta waktu itu, sekitar itu. Nggak ada yang bisa saya jual, gitu kan? Jual diri gemuk gini nggak laku, bercanda. Ya, maksudnya nggak ada lagi. Tapi Pak, percayalah sama Tuhan, tiba-tiba ada orang-orang yang digerakkan oleh Tuhan untuk menolong, membantu. Gitu. Dan sampai sekarang saya tidak tahu jumlah yang masing-masing orang tuh bantu berapa, bahkan saya tidak tahu detail siapa yang membantu itu. Dan mereka memang tidak mau memberitahu ajaib enggak.
Dan saya hanya tahu beberapa orang yang memang bantu, yang nganter tentu saya tahu dong, yang membayarkan tahu dong saya, donatur besar saya tahu dong, gitu kan. Cuman yang lain-lain banyak yang membantu saya nggak tahu. Tapi itu semua karena Tuhan, bukan karena kebaikan orang itu, bukan karena saya rajin berdoa kebaikan saya, enggak. Tapi karena Tuhan itu baik. Ya. Percayalah Pak, mujizat masih terjadi hingga hari ini. Ya. Berdoa terus, ya. Oh, luar biasa sekali, tapi sayang waktu juga yang memisahkan kita di penghujung acara. Ada tips buat pemirsa, Pak? Ya. Saya cuma ingin katakan kepercayaan yang benar menghasilkan tindakan yang benar dan hidup yang benar. Waktu Anda memiliki kepercayaan yang benar, maka semua problem emosional saudara, maka stres Anda segera teratasi. Ya, terima kasih banyak Pak buat nilai-nilai yang sudah dibagikan kepada kami semua. Terima kasih juga buat hatinya. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih buat pemirsa yang sudah setia dari awal sampai akhir. Kami juga berterima kasih buat SMS yang sudah berpartisipasi mengirimkan SMS, tapi kami mohon maaf tidak semua SMS bisa kami bacakan karena terbatasnya waktu. Tapi pemirsa tetap masih bisa menghubungi kami, bisa bertanya, bahkan bisa langsung telepon kepada narasumber kita pada malam hari ini, ataupun mau yang bertemu ya. Semua layanan yang diberikan New-Life free, gratis, cuma-cuma. Pemirsa yang mau curhat, yang mau konseling, semuanya gratis dan cuma-cuma. Pemirsa masih bisa menghubungi di 0819 081 77 771. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak pada kru Batam TV yang bertugas pada malam hari ini, karena tanpa bantuan dan kerjasama dari Anda semua tidak mungkin acara ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Ya, kami mohon maaf mungkin ada sikap kami ataupun tutur kata kami yang kurang berkenan. Tujuan dari acara ini supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Pemirsa masih bisa menyaksikan video kami yang Jumat lalu dengan tema yang luar biasa juga. Pemirsa bisa bergabung, bisa menyaksikan melalui Facebook dengan nama New-Life spasi Batam TV. Terima kasih banyak pemirsa. Saksikan terus siaran New-Life setiap hari Jumat pukul 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita semua di Batam TV. New-Life. Batam TV, Jembatan Hati.